mengajar adalah profesi yang sangat mulia yang membentuk karakter dan masa depan seseorang. Jika orang-orang mengingat saya sebagai guru yang baik, itu akan menjadi kehormatan besar bagi saya. Lalu kemudian sukses bukan tentang memiliki segalanya, tetapi sukses itu ketika kita bisa membuat orang lain punya harapan. Orang lain yang dimaksud adalah murid-murid kita. Ibu Ika sebagai calon guru penggerak, Bapak Ibu guru serta siswi yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, sebagai insan beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkatnya, tuntunannya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini guna mendengar atau mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua melalui Ibu Ika dan Pak Gris yang akan memandu kita dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, Pak Gris, kami sangat berterima kasih untuk momen ini kepada kami semua. Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan pencerahan bagi kami, Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Bagi Bapak Ibu guru, saya harap agar kita mengikuti kegiatan ini tidak hanya karena ini sebuah tugas, tetapi ini juga pembelajaran bagi kita yang senantiasa kita ikuti prosesnya dengan baik sehingga dapat memberi manfaat bagi diri kita dan juga bagi pengembangan sekolah kita ke depan. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ika selaku calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Riau, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati pula. Ya, tentu pada kesempatan yang pertama saya selaku pengajar praktik untuk SMP Negeri 1 Riau ini menyampaikan ucapan terima kasih ya, karena sudah menerima kehadiran saya di sini. Ya, tidak saja dalam tugas, tetapi tentu menerima kehadiran saya dalam konteks persaudaraan. Ya, tentu ini merupakan suatu anugerah Tuhan yang terindah bagi kita untuk kita saling berbagi dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Jadi terima kasih untuk bisa menerima saya di sini menjadi bagian dari SMP Negeri 1 Riau. Lalu tentu pada kesempatan ini kita semua berkumpul di dalam ruangan ini untuk membicarakan beberapa hal penting yang merupakan bagian yang terpenting dalam seluruh proses pendidikan guru penggerak, di mana Ibu Ika sudah menjalankan tugas kurang lebih 2 bulan dan pada hari ini menjalankan pendampingan yang kedua, pendampingan individu yang kedua. Pendampingan individu ini adalah bagian yang terpenting dalam proses pendidikan guru penggerak. Karena itu pada kesempatan ini sebentar kita akan berdiskusi lebih banyak terkait dengan memfasilitasi visi prakarsa perubahan sekolah. Bagaimana kita melihat, yang pertama sebentar kita akan menyampaikan apa yang menjadi cita-cita kita terhadap murid kita. Karena dalam program ini dan seluruh tugas kita sebagai guru, murid adalah tujuan utama atau yang disebut pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ya. Dan pada kesempatan ini sebentar kita akan lebih banyak berdiskusi tentang visi. Yang pertama nanti Ibu Ika akan memandu kita dalam diskusi ini. Bagaimana visi kita sebagai guru dan juga kita melihat visi sekolah yang berpihak pada murid.
Dan diskusi hari ini merupakan serangkaian proses yang juga nanti menjadi tugas untuk Ibu Ika yang akan di-upload di LMS ya, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan proses ini. Tentunya kita bersyukur bahwa di lembaga ini sudah ada Ibu Kepala Sekolah yang mendahului program ini, setidaknya bisa membantu kita dalam semua proses ini. Dan saya selaku pengajar praktik berharap bahwa kita semua terlibat di dalam seluruh proses ini, karena sesungguhnya ini untuk kepentingan kita bersama, bukan saja untuk pribadi Ibu Ika ataupun Ibu Kepala Sekolah, tetapi untuk kebaikan kita bersama, apa yang kita namakan sebagai bentuk kolaborasi. Dan kegiatan kita hari ini adalah semua bentuk kolaborasi yang harus kita jalankan. Ya, ada beberapa hal sebentar. Yang pertama, pengantar dan diskusi. Lalu ada merumuskan kalimat rumpang ya, atau melihat visi sekolah di dalam kalimat rumpang sebentar. Nanti akan dibagikan formatnya berkaitan dengan ini. Lalu ada mengidentifikasi pelaku yang mencerminkan visi ya. Dan yang terakhir sebentar, kita mendiskusikan inisiatif perubahan apa yang akan kita lakukan bersama dengan calon guru penggerak. Jadi mungkin ini kesempatan yang baik bagi kita ya, terutama kedepannya ada yang mau mengikuti program ini. Jadi tidak sulit lagi karena sudah ada yang sudah mengikutinya di lembaga ini. Baik, pengantarnya selanjutnya saya berikan kepada Ibu Ika selaku CGT untuk Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Riau, dan yang saya hormati dan setia mendampingi saya Pak pengajar praktik saya Pak Gregorius Ambon, dan yang saya hormati dan kasihi juga rekan-rekan guru saya. Terima kasih sudah menyediakan waktu, sudah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu 2 saya pada hari ini. Jadi saya mohon izin berdiri Pak Ibu. Jadi hari ini kita pendampingan individu 2 saya, temanya diskusi visi dan prakarsa perubahan. Sedikit pengantar, visi itu apa? Rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau suatu organisasi. Jadi visi itu kita punya harapan, cita-cita akan jadi apa kita punya lembaga nantinya. Lalu prakarsa perubahan itu suatu tindakan yang akan mendukung visinya kita. Jadi hari ini kita akan berdiskusi dengan visi, lalu dengan prakarsa perubahannya. Visinya ini mengarah ke kurikulum merdekanya kita, yaitu pembelajaran berpihak pada murid, yang akan menghasilkan karakter profil pelajar Pancasila. Seperti diseminasi saya kemarin, profil pelajar Pancasila ada 6: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi dengan itu. Tujuannya apa? Untuk menguatkan. Ada kalimat rumpang sebentar, nanti saya mohon Bapak Ibu Guru menjawab sebentar, lalu akan di-sharing ke kita semua. Lalu kita akan hubungkan dengan visi sekolahnya kita. Sebagai penguatan visi sekolah kita, bisa menambah, bisa mengurangi kita punya visi sekolah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya langsung mulai saja. Kalimat rumpangnya seperti yang saya tayangkan seperti ini. Nanti saya mohon waktu Bapak Ibu, sebentar saya bagikan lembar, bagikan kertas kosong, mohon untuk isi. Setelah itu kita saling bersama. Dia bisa berpikir secara kritis dan menjadi siswa yang teladan dalam segala hal, ya, baik bila studi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru maupun dalam hal kegiatan ekstrakurikuler yang saya didikan. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah aset bangsa, ya, yang harus kita perjuangkan bersama untuk masa depannya. Lalu yang ketiga,
saya di sekolah kita yang paling pertama kita mengutamakan kebersamaan, ya, untuk kita bersama-sama mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul akan pentingnya pendidikan, bahwa dengan pendidikan dia bisa berbuat sesuatu nanti di kemudian hari, terlebih khusus untuk masa depannya. Lalu kita warga di sekolah ini yakin bahwa pendidikan itu yang diutamakan, ya, pendidikan itu yang diutamakan. Lalu yang terakhir, kita dalam warga sekolah ini paham bahwa dengan kita memberikan ilmu kepada peserta didik, maka ini akan membuat anak-anak kedepannya untuk bisa berbuat sesuatu di masyarakat. Saya kira itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Kita menimpikan murid-murid yang merdeka, berakhlak mulia, dan yang bertanggung jawab. Tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang perlu bimbingan dari seorang guru sebagai orang tua kedua yang berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, kita memimpikan murid yang pertama berkarakter yang baik. Yang kedua, dapat menjadi manusia yang berguna untuk dirinya sendiri, orang tua, lingkungan, agama, sekolah, nusa, dan bangsa. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah sebagai wadah untuk membentuk perilaku atau karakter yang baik, tempat menimba ilmu yang dapat berguna demi masa depan mereka. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berubah sesuai dengan perubahan zaman, di mana tetap mempertahankan norma yang ada. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah sebagai tempat pembentukan karakter demi masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Saya di tengah dunia yang kompetitif. Lalu yang kedua, siswa yang punya inisiatif, kreatif, dan inovatif. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang bukan kertas kosong, kata John Luke, tetapi punya potensi dan talenta. Dan di sini tugas kita sebagai guru menggali potensi atau talenta yang mereka miliki tersebut. Lalu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembinaan karakter dengan tidak mengabaikan aspek pengetahuan. Lalu yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul tentang kedisiplinan. Karena dengan disiplin kita bisa menjadikan siswa sebagai pribadi yang mampu dan bisa meraih cita-citanya di masa depan. Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk bisa menjabarkan visi sekolah yang berkarakter inovatif dan kreatif. Dan yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa disiplin adalah jalan untuk bisa mencapai cita-cita dari siswa dan siswi yang kita dampingi. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Saya akan membacakan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita percaya bahwa murid adalah objek, sasaran, dan tujuan pendidikan. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter positif, memiliki kesadaran akan eksistensi dirinya, dan punya cita-cita yang terarah. Di sekolah, kita mengutamakan kedisiplinan, integritas, dan kerjasama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru adalah tokoh yang mereka jadikan cerminan dan panutan. Kita, warga di sekolah, ini yakin untuk membawa perubahan pada sistem pendidikan di sekolah melalui peningkatan kompetensi diri dan pengubahan visi sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perlu kesadaran dan kerjasama untuk dapat mewujudkan visi dan melakukan perubahan. Terima kasih. Di pribadi masing-masing Bapak Ibu. Sekarang saya tampilkan visi sekolah kita, visi SMP Negeri 1 Riau. Unggul dalam prestasi, bertakwa, santun dalam berinteraksi, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi kita sharing bersama, kita diskusi bersama dari jawaban Bapak Ibu yang sudah diisi dalam kalimat rumpang itu. Menurut Bapak Ibu bagaimana dengan visi sekolah kita? Mungkin ada tanggapan, masukan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Dari Balasa tadi berpikir kritis, teladan,
Lalu yang kedua itu murid merupakan aset bangsa. Lalu mengutamakan kebersamaan. Dan yang terakhir itu berguna bagi masyarakat. Bagaimana Bapak Ibu? Pas sesuai dengan kita punya visi sekolah? Berpikir kritis sudah termuat dalam profil belajar Pancasila. Berarti sudah sesuai berpikir kritis. Lalu teladan sopan santun juga ada sudah santun. Lalu bertakwa juga termuat dalam kita punya visi sekolah. Lalu apalagi pada satunya merupakan aset bangsa. Berarti sudah prestasi bertakwa santun sudah termuat. Kalau mereka memuat maksudnya aset bangsa itu berarti sudah berprestasi, sudah bertakwa, sudah santun, berarti sudah termasuk dalam aset bangsa yang perlu diandalkan. Pas Bapak Ibu? Oke, baik, itu dari Pak Lasa. Kita satu-satu. Yang berikut Pak Apri. Murid adalah merdeka, bisa melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia. Bagaimana? Murid adalah orang yang merdeka yang bisa melanjutkan cita-cita. Sudah termuat dalam kita punya visi sekolah? Sudah tergambar kan? Prestasi, bertakwa, santun, berarti sudah merdeka ya? Oke. Baik. Yang berikut pokoknya dari Pak Apri tadi intinya murid adalah pribadi yang merdeka yang bisa melanjutkan cita-cita bangsa. Berarti sudah termuat semua dalam visi sekolah. Oke. Lalu yang berikut dari Ibu Yani tadi, murid adalah aset bangsa. Juga mirip-mirip dengan jawaban Pak Apri. Aset bangsa, lalu berkarakter, termuat dalam visi sekolahnya kita, sudah tersirat juga di situ. Lalu memimpikan sekolah yang unggul, berarti kalau di situ unggul dalam prestasi bertakwa santun juga sudah termuat ya. Lalu yang berikut dari Pak Max tadi, murid yang kreatif, inovatif, berdasarkan mengembangkan potensi dan talenta. Kreatif, inovatif. Kita punya unggul dalam prestasi, bertakwa, santun, dalam berinteraksi. Apakah perlu kita tambahkan inovatif di situ? Atau bagaimana pendapat Bapak Ibu? Oh, dalam profil pelajar Pancasila sudah termuat, jadi tidak perlu lagi. Jadi karena profil pelajar Pancasila tadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Inovatifnya? Inovatif maksudnya dalam pembelajaran kita di sekolah tidak hanya monoton kita sebagai guru, berpusat pada guru, apalagi kurikulum merdeka ini kita juga wajib mengikuti perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi. Jadi saya minta Bapak Ibu tanggapan Bapak Ibu bagaimana dengan visi sekolah kita? Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu? Ibu Yani. Baik, kalau menurut saya, kalau kreatif dan inovatif itu berjalan beriringan. Karena di dalam kreatif sudah berarti ada inovasi yang harus dibuat. Oh, berarti sudah termuat dalam profil pelajar Pancasila. Oh, berarti tidak perlu lagi inovatif. Oke, baik sudah. Lalu ya pada dasarnya jawaban dari Pak Max tadi memimpikan murid yang inovatif, kreatif, disiplin. Disiplin kita punya sudah dalam profil pelajar Pancasila sudah termuat semua ya. Jadi tidak perlu lagi. Oke, baik. Lalu di sekolah kita pengembangannya kognitif, mengutamakan pengembangan kognitif, psikomotorik dan afektif. Unggul dalam prestasi, bertakwa, santun dalam berinteraksi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Lalu Pak Goden percaya bahwa murid itu pengembangan di sekolah kita itu kognitif, psikomotorik dan afektif. Bagaimana Bapak Ibu? Yuk silakan Pak Max. Bukan yang mengungkapkan konsep dari Pak Budi soal murid tadi. Iya Pak. Mungkin lebih bagus kalau kita tidak pakai kata objek gitu ya.
bagi siswa ini. Hanya karena beda ruangan saja, hanya karena beda tempat, kita sebenarnya subjek-subjek Ya. komunikasinya. Ya. Jadi itu bisa diganti. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak. Oh, jadi objek itu tidak perlu Pak ya? Karena kalau sebelum itu kan kita pakai kata istilah pembinaan, ya. Iya. Dan di sini pembina adalah guru. Dan sekarang kita sudah pakai istilah lebih enak Benar sekali. dan ada hubungan kekerabatan. Iya. Lebih Hubungan akrab lebih lah. dekat. Iya, lebih dekat dekat. dengan siswa itu. Iya, benar sekali Pak Anies. Karena kurikulum Merdeka ini kita bukan hanya sebagai guru, tapi kita juga pendamping mereka. Namun mereka tidak sebagai guru, sebagai lebih mengakrabkan diri dengan mereka. Ya, baik. Jadi semua saya rasa kita punya visi sudah termuat semua apa yang kita bahas hari ini sesuai dengan visi kita. Ini yang tadi Bapak Ibu isi kalimat rumpang itu visi pribadi dari Bapak Ibu yang akan kita kuatkan atau kita sesuaikan dengan visi sekolah. Tapi dari jawaban Bapak Ibu tadi, terlebih yang jawaban dari teman-teman, serasa semua sudah termuat dalam visi sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana, ada tanggapan lagi? Terlebih dalam berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila sudah termuat dari jawaban visi kita. Baik, saya kesempatan yang berikut saya langsung serahkan ke Pak pengajar praktik Pak Kris. Mohon maaf kalau ada kata yang salah selama saya memandu diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, dari saya mungkin sebelum kita lanjut kita sangat luar biasa sekali. Jadi apa yang menjadi ide kita terkait dengan cita-cita untuk murid, sebagaimana yang sudah disampaikan awal tadi bahwa hari ini kita mendiskusikan bersama terkait dengan visi prakarsa perubahan sekolah, dan satu hal yang menjadi kata kuncinya adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Sekali lagi, pendidikan yang berpusat pada peserta didik, atau yang sudah disampaikan tadi bahwa peserta didik adalah sebagai subjek dari pendampingan kita. Dan dalam cita-cita yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu tadi, itu sudah tercover semua di dalam visi dan visi SMP Negeri 1 Riau. Sebagian besarnya sudah tercover sebagaimana yang termuat di dalam profil pelajar Pancasila. Itu sudah termuat di situ. Ada, kita mengatakan tadi bahwa kita menginginkan atau mendambakan murid yang merdeka. Itu selaras dengan kurikulum yang baru dari pendidikan merdeka. Ya, bagaimana kita memerdekakan murid dan juga memerdekakan diri kita sendiri. Lalu kita memimpikan murid, atau kita percaya adalah murid sebagai aset bangsa yang harus kita tuntun. Dan juga ada kata kolaborasi di sini tadi, kolaborasi untuk sebuah perubahan. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu sudah mengalaminya selama ini dalam seluruh konteks pembelajaran selama ini. Ya, bahwa hal yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan adalah kata kolaborasi itu. Dan itu sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Lalu juga di sini tadi kita percaya guru, kita percaya murid kita menganggap bahwa guru menjadi tokoh panutan. Ya, dari Ibu Har tadi. Ya, ini sejalan dengan visi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi sekali lagi bahwa pemikiran dari Bapak Ibu guru terkait dengan cita-cita untuk murid, ya, ini sangat luar biasa sekali, dan itu sudah ada dalam visi SMP 1 Riau. Artinya bahwa kita sudah berjalan, sedang dan akan terus berjalan bersama dalam pembelajaran selanjutnya. Karena itu saya selaku pengajar praktik menyampaikan yang pertama, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan ruang kepada saya dan juga Ibu Ika dalam seluruh program ini, dan juga Bapak Ibu guru. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa kita ada di sini pada saat ini tidak saja untuk sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program ini, tetapi
kita kembali kepada Bismillah ya untuk murid-murid kita. Ya, karena itu untuk kedepannya kita tetap berkolaborasi kerjasama untuk saling mendukung Ibu Ika dalam seluruh program ini. Dan pada waktunya nanti Ibu Ika juga dan juga Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengikuti program ini akan mendukung Bapak Ibu Guru supaya yang menjadi kata kunci penting dari program Guru Penggerak ini adalah kolaborasi. Kita saling berbagi apa yang lebih kita bagikan kepada yang lain. Ya, kita saling mengisi kekurangan dan kelebihan kita. Itu hal yang penting. Ya. Dan yang berikut, ya mohon maaf bila ya kehadiran saya selaku pengajar praktik di sini mungkin mengganggu waktu dari Bapak Ibu, tetapi tentu ini untuk kepentingan kita semua. Ya. Jadi yang terakhir dari saya ingin membacakan beberapa kutipan ini. Ya, mengajar adalah profesi yang sangat mulia yang membentuk karakter dan masa depan seseorang. Jika orang-orang mengingat saya sebagai guru yang baik, itu akan menjadi kehormatan besar bagi saya. Ini kutipan dari seorang Abdul Kalam. Lalu kemudian, sukses bukan tentang memiliki segalanya, tetapi sukses itu ketika kita bisa membuat orang lain punya harapan. Orang lain yang dimaksud adalah murid-murid kita, murid-murid yang kita damping, murid-murid yang kita tuntun, supaya mereka menjadi pribadi apa yang kita sampaikan dalam visi sekolah. Dan yang berikut, orang hebat bisa melahirkan banyak karya, tetapi guru yang baik dan guru yang berkualitas dapat melahirkan ribuan orang. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Agus dan Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang sudah mengikuti. Terakhir, saya punya siswa-siswi tersayang yang sudah bersedia hadir pada hari ini. Jadi setelah kegiatan ini saya akan bagikan kuesioner pada 5 orang saja rekan guru sejawat dan juga kepada murid-murid. Saya mohon kesediaan waktu lagi untuk mengisi kuesioner itu. Jadi itu saja, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan tindakan yang kurang berkenan selama kegiatan pendampingan individu 2 ini. Terima kasih dan selamat pagi.